Baik Bapak Ibu, selamat malam para penonton di studio Suara Marginal. Jangan lupa like, komen, dan share sehingga banyak nanti teman-teman merasakan kebaikan daripada Suara Marginal. Suara Marginal ini adalah salah satu corong informasi menyuarakan suara-suara orang pinggiran, bagaimana kaum marginal itu kita bela melalui perjuangan daripada Yayasan Peduli Bengkulu Sejahtera. Oke, selamat malam teman-teman. Apa kira-kira cerita kita malam ini? Ini Pak, tadi saya melihat posting Bapak tadi, saya terinspirasi. Jadi gimana motivasinya itu Pak? Apa itu? Yang dari 3 tahun kredit kami lunas baru lunas sekarang Pak. Oh, 3 tahun 3 tahun mengkredit kereta, Ya, kok bisa sampai lunas gitu? perjuangannya Oh, begitu. tadi gitu. Baik, Saudara Pikar, ini sebenarnya pertanyaan sangat bagus ya. Bagaimana sebelumnya saya ini adalah aktivis sejati ya. Pada waktu itu saya memiliki Honda ya. Ada kereta saya ya. Kalau di engkol 11 kali baru hidup. 11 kali baru hidup gitu ya kan. Jadi ya yang namanya pejuang kaum marginal. Keretanya pun marginal kan, orangnya pun marginal kan gitu kan. Ya mau tidak mau ya, tetapi itu saya pakai untuk melayani ya. Di mana teman-teman baik di pinggiran rel, di pinggiran sungai, seputaran kota Medan tetap kita pakai, ya kan? Tapi pada suatu ketika saya mengadvokasi kaum marginal, ada seorang donatur kita ya dari suku Tionghoa ya. Karena mereka melihat perjuangan saya dari media sosial, mereka saya bawa, mereka di belakang, saya di depan. Kok kereta ini? Malu dong ya kan? Tapi saya nggak malu gitu. Memang itulah fakta keadaan ya kan? Karena saya marginal gitu. Nah, setelah pulang dari pelayanan tadi menuju saudara-saudara kita, saya dipanggil, saya ditelepon ya. Pak Ubah katanya, ada apa itu Pak? Aku bilang, besok datang ke kantor katanya. Saya diundang datang ke kantornya ya, dikasihlah kereta Beat satu warna putih. Dikasih buku hitam STNK, kunci kontak, dan satu kereta bulan. Saya merasa sayang kali dengan kereta ini ya. Namanya malu lah, nggak pernah punya kereta bagus kan itu kan. Daripada 10 kali, engkol 11 kali kan. Tapi ada juga hikmahnya waktu kereta lama itu. Ada Honda Supra yang lama itu 11 kali di engkol baru hidup. Bayangkan lah ya. Terkadang mogok pula, apalagi di kota Medan, saya nyorong-nyorong. Tapi ada hikmah di balik itu. Ada mujizat, ada juga orang-orang yang melihat saya dorong-dorong kereta. Mereka empati dan prihatin dengan pelayanan saya. Wah, katanya, apa itu? Mari kami dorong katanya. Terkadang anak muda, terkadang setengah 12 malam, 12 malam, baru sampai ke rumah, orang mau kereta, kena busi dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya dikasihlah kereta ini ya. Selama 3 bulan saya pakai dalam melayani mengunjungi teman-teman kaum marginal, termasuk mengurus orang sakit, mengurus nggak punya kakak, mengurus yang putus sekolah, sampai pernah saya ribut di rumah sakit gara-gara kaum marginal, lama kali dilayani gitu kan. Pernah saya teringat dulu itu beberapa tahun yang lalu, udah gini aja Pak, sama dokter, cuti mati aja lah karena keluarganya. Saya bilang kenapa? Karena dampaknya kejiwaan, karena mereka marginal, mereka tak terlayani gitu ya. Oke, itu dia Pak. Karena kita pelayanan itu kurang. Oh iya. Karena kita ini ibaratnya cuman untuk apa aja, perlengkapan aja ya. Yang utama kan yang Enggak juga sebenarnya. Cuman bagaimana lah motivasi saya setelah saya memiliki kereta tadi, ya kan, hilang, curi maling. Padahal keadaan terkunci stang ini loh. Nah, hilang di seputaran Jalan Medan Binjai. Pas pada waktu itu salah saya mau fotokopi, jarak dari luar ke dalam hampir 3 meter.
Keadaannya kunci terstang di kunci stang gitu, tapi bisa hilang gitu. Namanya maklum lah di kota ini paling-paling itu banyak kali Pak. Kenapa Bapak nggak buat laporan? Udah kita buat laporan ke Polsek Sunggal. Sampai hari ini laporan ke Polsek Sunggal itu tidak berbuah manis gitu. Mungkin barangkali karena kecil laporannya mereka tidak lanjuti gitu ya. Karena marginal mungkin yang melapor gitu kan. Itulah saya laporkan ke Polsek Sunggal. Tapi saya tidak kecewa dengan pelayanan itu. Jangan sampai terhenti pelayanan ini, saya mengeluh gitu. Saya mengeluh pada waktu itu bagaimana pelayanan saya masih banyak, saya bilang. Datanglah mantan pacar saya ya. Mantan pacar ya, dikasih uang 2 juta gitu. Terus ketawa ya. Jangan gitu loh. Tempatnya sekarang menjadi istri. Iya. Mantan pacar ya. Dikasihlah uang 2 juta. Kami kreditlah kereta kembali 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu sampai sekarang mudah-mudahan gak ada kendala ya. Gak ada kendala dalam kereta saya. Meskipun terlambat kadang-kadang pembayaran bulanannya, karena terkadang tidak ada rezeki dan lain sebagainya. Tapi ya puji Tuhan ya, alhamdulillah sampai sekarang saya sudah menerima buku hitamnya ya. Karena itu saya tahu adalah kebaikan daripada donatur para warganet ya, yang menitipkan rezekinya silih berganti kepada yayasan ini ya. Baru lunas ya Pak ya. Baru inilah lunas, sudah lunas. Malahan waktu saya ambil kemarin BPKB-nya, banyak pula tawaran, Pak tinggalkan aja BPKB-nya, pinjam uang katanya. Saya bilang jangan dulu, bilang ya. Dengan itu nggak pernah tidur Pak. Ya, memang dia nggak tidur, betul. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Amin, amin ya. Yang penting resepnya dan rahasianya. Itu yang tadi saya bertanya, apa resepnya itu Pak? Resepnya dan rahasianya kita harus sabar dan setia ya. Banyak berdoa ya. Jangan iri dengan orang lain ya. Saya ini dulu aktivis. Bagaimana donatur saya dari Hong Kong ya, dipengaruhi orang gitu ya, yang setia menitipkan rezekinya kepada saya. Terakhirnya karena termakan hasutan, di stop donasinya kepada saya. Saya tidak tumin, tahu tumin? Kalau minta-minta Pak. Bukan minta-minta, enggak. Karena saya tahu dunia ini adalah miliknya Tuhan ya. Karena ini adalah ladangnya Tuhan. Saya bekerja di sini gitu ya. Dia kan pemilik usaha. Saya melakukan kebajikan kehendaknya gitu ya. Meskipun saya digoyang sampai-sampai di media sosial gitu ya. Donatur sendiri ada yang telepon saya dari Jakarta ya. Dari Jakarta ditelepon saya, Pak Ubah, begini Pak Gono, ada yang menelepon saya supaya di stop donasi untuk Bapak. Cuma saya nggak percaya karena kami sudah melihat bagaimana pelayanan Bapak Ubah pasang diri. Oh nggak apa-apa. Oh, itulah dia tuh Pak, manusia-manusia yang sirik-sirik begitu. Ya makanya Dia itu. nggak, yang kita buat itu kan untuk kebaikan. Iya. Tapi dia merasa rugi, kenapa nggak dia dilarikan? Iya. Tapi Pak, kalau ada orang sirik kayak itu Pak, dia nggak selamanya rezeki dia itu lancar. Nah, ya betul itu Bu. Nah, karena yang Bapak dengan keikhlasan, tulus, jadi rezeki Bapak itu biar sedikit tapi tetap mengalir ada. Beda dengan saya Bu ya. Bagaimana teman-teman memusuhi saya, makin saya rangkul. Coba. Saya rangkul, gak pernah saya musuhi. Makanya Pak Sutisno bilang, pembina kita, pembina yayasan ini selalu mensugesti saya. Kalau dulu udah hampir saya tinggalkan, beberapa baru berdiri nih, udah mau saya, jangan tulang, katanya. Tulang, ingat tulang, bahwa Tuhan berhutang kepada tulang, katanya. Tuhan katanya berhutang kepada saya karena melakukan kebaikan, ya. Tapi itu saya amini, ya. Itu saya amini bahwa benar-benar itu adalah miliknya Tuhan dan pekerjaannya Tuhan pekerjakan ini. Jadi resepnya tadi tidak perlu bersungguh-sungguh, tapi lakukan dengan sukarela ya. Kalau bisa juga teman-teman termotivasi gitu ya. Bagaimana kita ikhlas, rela ya, jangan bersungut-sungut gitu ya. Saya nggak pernah bersungut-sungut ya. Lebih bagus saya bersungut-sungut dalam doa saya sampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Bagaimana dulu donatur saya itu ya, udah saya ceritakan.
saya nggak gini, saya nggak apa namanya, nggak minta-minta, enggak. Mau dibilang apa? A katanya di sana udah sampai Z, karena itu pekerjaan syaitan ya, setan ya. Setan itu atau syaitan tidak suka melakukan kebaikan ya. Di mana ada kebaikan, di situ ada setan, syaitan ya. Dia tidak suka kerja-kerja kebaikan. Doa setan beruji manusia itu. Itulah dia ya, berdua kaki ya. Iya kan? Betul Itu banyak dia ya. setan beruji manusia sekarang. Cuman Makanya orang kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan ya. Di agama manapun diajarkan kebaikan. Iyalah. Kalau contoh, iya. Kalau dilempar kamu dengan batu, lempar dengan pisang. Kira-kira gitu. Kata-kata motivasinya, kalau kamu disakiti, tengoklah. Beberapa kali kalian ini disakiti saya kan, dihina di medsos, Itu anak-anak. kalau saya Hah? kalau banyak rezeki saya dilempar pakai batu, saya lempar dia pakai uang. Banyak uang. tapi karena uangnya nggak ada yang untuk lempar. Iya. Berarti nggak bunyi. Memang uang nggak bunyi, memang nggak ada. Kalau ada sekarang mesti saya lempar. Makanya ikhlaslah kalian ya, ikhlas dan tulus ya. Suatu saat juga kalian seperti saya. Amin. Kalian menjadi pengganti saya ya. Amin. Kalian menjadi ownernya ya. Amin. Kalian pemilik yayasannya buka ya. Tapi sabar ya. Mau lembaga apapun silakan ya. Karena pemerintah itu yang dia minta. Semakin banyak lembaga, semakin banyak instansi ataupun teman-teman melakukan kebaikan, pemerintah senang. Karena tentunya tidak bisa sendiri pemerintah melakukan mengurus rakyat ini. Tentunya dibantu oleh lembaga, yayasan, dan lain sebagainya, wartawan gitu ya. Jadi kalau ini sudah cukup kebal gitu ya, tinggal matinya aja belum, ya kan? Betul nggak? Udah banyak orang mendoakan saya mati cepat mati. Kalau dia apa? Kalau dia mendoakan cepat mati, kita nggak makin lama matinya, Pak. Makin lama ya. Karena dia nggak akan bisa. Karena doanya tuh udah jelek. Tapi kalau dia berdoa yang baik-baik terus, cepat kita matinya. Karena- kita udah baik terus Karena didoakan, gini, kan? karena mereka merasa terganggu dari pelayanan saya ya. Makanya doanya udah lain ya. Karena yang merasa terganggu itu karena dia ibaratnya dia tuh manusia tapi sebenarnya ada setan-setannya itu, Pak. Nah, itulah dia. Makanya dalam bulan puasa seperti ini kita minta kepada teman-teman yang selama ini sakit hati kepada saya. Saya minta maaf loh ya. Saya minta maaf. Mungkin mereka terganggu, terusik dari pelayanan saya. Karena memang saya prihatinnya melihat pelayanan-pelayanan yang Kayak berarti. gitu, Pak. Nah, Sebenarnya nggak perlu minta maaf, Pak. Iya. Karena kita udah betul itu. Karena kita nolong yang untuk kebaikan yang kita buat. Tapi beda kalau kita buat yang kejahatan wajar kita minta maaf. Kalau saya nggak mau minta maaf. bukan. Apapun yang selalu kita lakukan, selalu kita merendahkan diri ya. Itu dia ya. Ya betul. Sedangkan Tapi ibu saya Nete nggak saya mau sakit hati sama saya. Kalau saya Udah tergoda juga barangkali ya. Dari wajahnya lu kulihat, dari perbuatannya juga. Tapi tetap saya rangkul. Kembali juga kepada namanya Bapak manusia, Sarima. Pak. Silap. Manusia itu tak luput dari kesilapan. Hah? Iya, betul. Jadi kembali ke laptop lagi. Nah, tetap juga kembali kepada ubah. Karena gampang aja ucapkannya 3 huruf. BA, jadi gampang. Tinggal satu lagi yang tambah, Pak ya. Apa? Ada ya. Ubah. Jangan, ya. Masih tetap dia ubah gitu ya. Kalau DPR panjang DPR katanya kan. D katanya kan. lagi. Iya kan? Kalau 3 huruf tadi ubah, UBA ubah. Nah, gitu kan. Vokalnya cuma 1, huruf vokal 2, huruf hidupnya 2, ya kan? Huruf matinya 1, ubah. Jadi kalau DPR, DPR panjang kali kan gitu kan? D, ya kan gitu. Sebagai wakil rakyat, tapi ditinggal juga ya. Yang tetap merangkul adalah Bapak Saribu, ya. Kan gitu Pak. Biasa itu, Pak. Namanya Itu dia, ya. kalau yang kayak gitu, Pak. Nah, Itulah dia. Itulah kalau bagi-bagi mereka ini sebetulnya. Kalau dia amanah seperti yang janji dia sebelum dia duduk di jalannya sebelum saat ini ya seperti yang kamu lakukan, mungkin semuanya bagus-bagus saja. Tapi enggak. Itulah maklum itu kalau kursi panas itu. Kalau udah duduk lupa, Pak. Mas bangun lagi, Pak. Berarti kita
harus belajar dari kesilapan. Sekolah lagi. Iya, sekolah, iya. Sekolah lagi kita. Makanya selalu saya minta dulu gini, kalau misalnya ASN ya, PKW, misalnya PKW di Capil, seharusnya mereka itu harus belajar Pancasila, sila kedua, ya, Pinomat ini ya, 2 semester lagi dong, ya, supaya hafal nilai-nilai Pancasila itu. Tapi gimana Pak? Mereka sebenarnya tahu Pancasila itu, tapi kayak mana Pak kemarin itu pas dia lagi duduk, waktu dia di sekolah itu dia nggak dihayatinya kali. Karena duduknya paling belakang. Dan paling belakang. dia pakai headset. Jangan ngambil pegawai negerinya itu mahal uangnya, ngambil jabatannya itu mungkin mahal uangnya, jadi ya dengan segala cara Jadi terlupa pelajaran PMP ya, PMP. pendidikan moral Pancasila dulu ya. PMP. Habis itu diganti kan Nanti sekarang. PKN dulu, pendidikan kewarganegaraan negara ya. Sekarang nggak tahu lagi aku, soalnya nggak ada sekolah. Sekarang nggak tahap-tahap. Nggak ada sekolah saya, hanya belajar di lapangan. Lagi Pak. Ya. Sekarang aja kayak dari gitu Pak, terus yang kayak paket-paket A, B nggak ada. Ya. Jadi nggak perlu lagi lah. Makanya Bun, sekarang kan nggak ada pelajaran PMP, nggak ada, IPS nggak ada. Jadi kita harus membangkitkan pelajaran IPS. Nah itu kayak mana caranya Pak? Ilmu pengetahuan sosial. Ya, Iya, gampang sebenarnya. Meskipun seperti saya ini nggak ada sekolah, kita harus amati sosial tadi gitu. Gampang saja. Tinggal masalah hatinya itu. Nah ya betul itu Bu. Sebetulnya Masalah simpel ya. hatinya itu. Kalau mereka itu macam di agama kita pun diajarkan, di semua agama itu udah diajarkan itu. Tahu? Cuman Iya. mereka itu nggak dibuatkannya seperti apa, mereka nggak memikirkan kaum marginal ini posnya kayak mana, misalnya ada yang macam dia urusan kakak bolak-balik ke Cicapil misalnya. Ya, mereka nggak memikirkan itu posnya kayak mana orang. Gak ada Kalau otak gitu. ongkosnya. Nah. Gak ada otak gitu. Karena yang dipikirin mereka cuma kantong gua ada isinya enggak? Hah? Lah mungkin. Jadi itulah karena mereka tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya. Makanya saya ini sudah kebal, sudah kuat. Virusnya sudah menyebar kemana-mana. Ubawi itu aja semampada dan sebagainya suka udah deh. Yang penting Tuhan jangan sampai ngomong saya buat seperti itu karena Tuhan memantau loh. Mata Tuhan tertuju gitu ya. Itulah Pak, CCTV Tuhan lebih besar. Iya, ibu yang bilang kan, bukan aku ya. Ibu yang bilang itu lebih besar Pak. iya, sampai menyelidiki hati CCP-nya Tuhan ya. Selidiklah kandaku kan gitu kan. Ujilah aku kata Tuhan kan Tuhan. Gitu ya. Itulah Kita mereka- minta supaya Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita ya. Karena kita duduk bersama di sini, Tuhan tahu pikiran kita. Tuhan tahu hati kita, betul nggak Bu ya? Ini puasa loh gitu ya. Dia mengetahui apa yang kita pikirkan, apakah kita pengkhianat, apakah kita ada kebaikan. Ya kita yang tahu dengan Tuhan kita kan. Tapi intinya kalau saya sabar dan sadar bahwa tanggung jawab yang saya lakukan adalah mulia bagi Tuhan ya. Tidak banyak orang yang mampu melakukan kebaikan seperti ini. Kalau ada 2-3 orang seperti Bapak Sari mungkin Medan sudah bergetar lah ya. Udah sejahtera lah Pak. Sudah Aman. sejahtera ya. 2-3 orang ada seperti Bapak Sari mungkin kota Medan akan lebih baik lagi ya. Kalau bisa jangan 2-3 Pak. Hah? Kalau bisa lebih dari sini. Iya, ini karena gini, udah 5 tahun loh, 4 tahun loh, masih 1 orang yang berteriak-teriak, ya kan? Mau apa dibilang di situ? Bayangkanlah, kalau saya mengurus kakak dengan KTP, 20 KTP bisa saya bawa tiap hari ke Dukcapil. Kalau saya mau cari uang, 50.000 nyawa yang entry, betul nggak? Karena Dukcapil terlalu munafik, mereka tidak tahu ada angkotaku sekarang di situ. Ada angkotaku yang mereka pikir Pak Bapak Sari bukan kemari licik loh gitu ya. Udah saya suruh anggota saya ngentri ngurus KTP 50.000, ngentri kakak 50.000, ngurus akte lahir 50.000. Tapi katanya Hah? dia apa gratis buat Pak. Jadi Di mana yang gratis? Kamar mandi aja bayar. Hah? Gratis Pak, melayani dengan hati. Iya, hati mana? Hati terbuka
Pak? Alah, kau usah cerita lah ya. Bilang sama pegawai di Capil Medan ya, bahwa anggotanya Ubah Pasar Ibu ada main sekarang di situ ya. Saya mengajari ya. Makanya saya tahu berapa mengurus akte lahir. 50.000 kok. Ya, jangan bohong ya. Ini Ubah Pasar Ibu. Jangan pelayanannya katanya membahagiakan masyarakat. Jangan bohongi masyarakat, Pak ya. Anggota saya ada di Diksi Capil Medan ya. Meskipun udah sengaja udah lama ke sana. Karena dampak pertemuan kemarin. Saya bertemu dengan kepala dinas provinsi, anggota saya main. Rupanya tetap juga pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Malu saya ya. Apalagi Tuhan malu gitu ya. Sebenarnya memang betul membahagiakan rakyat bagi dia, karena dia dapat ini Pak. Oh, Apa ini, Bu? Ini warna-warni. duit hepeng gitu. Itulah yang disebut apa? Membahagiakan rakyat. Tapi itulah harapan kita, mudah-mudahan Bapak Bobi Nasution bisa melihat, menerawang, menerobos. Dan bila penting kita minta Bapak Bobi Nasution sekali-sekali tidak mendadak ya. Jangan tidak terpimpin. Kalau tidak terpimpin mereka sudah nyaman gitu kan. Sudah siap-siap. Siap-siap. Kalau bisa datang Pak Bobi Nasution jam 6 ke sana. Ya kan, atau jam 5 kan? Pantau lah. Ya. Jam 6 bisa lah Pak Bobi tidak, atau jam 5 gitu kan. Masih ada di sana loket pelayanan. Loket hantu, ya, loket samping. Betul nggak? Ya? Oke, jadi tuluslah dan ikhlas ya. Ajari istrimu supaya tulus dia ya. Bekerjalah untuk rumah tangga ya. Kalau diajar Nah, jangan terlalu jauh dicampuri yang tidak urusannya ya. Ya Bu Nes ya, bisa mengabdi loh sama saya. Nanti tunggu waktunya akan sebut gerakan gitu kan. Kita akan bergerak. Diksi Capil Provinsi sudah dengar kita, apa lagi? Nah, siapa lagi mau budak? Betul nggak Bu ya? Nah, ya terlalu banyak yang munafik, orang tidak sabar ya. Jadi macam satu hari ini banyak pelayanan saya hari ini banyak pekerjaan saya tuntaskan ya. Jadi ini mau nanya, Pak. Apa lagi? Kan Bapak sering ke daerah Deli Serdang. Nah, Jadi mana Diksi Capil lebih bagus menurutnya? Sama- Deli Serdang sama sama sajanya panako semua, malingnya semua itu ya. Kadang benar itu ya. Kenapa? Enggak penako dan maling Pak. Orang masih mau ayam itu makan jagung. Gawat kah? Mana enggak penako sama maling? Orang ayam itu masih mau makan jagung. Kalau memang apa ya, zaman dulu ayam itu memang makan jagung. Zaman Tapi zaman sekarang ayam sekarang makan pelet yang terbuat dari jagung, sudah dicampur sama tai udang, kulit udang. Kita Enggak juga. makanya kalau kita makan pelet, kayak ayam-ayam itu coba dikasih pelet, kan cepat dia gemuk. Itu juga. Kalau ayam udah makan pelet, ya itu Itu lagi. yang di Mana? tempat kami pelihara itu nasi bekas. Itu lain. Nasi bekas itu itu ayamnya tahu diri. Ini dia kan ayamnya tahu diri. Pur itu yang dibeli. Pur itulah yang bahaya, yang mengandung udang. Karena udang itu taiknya di mana? Di sini kan. Nah, itu tadi. Jangan terlalu banyak makan udang. Oh berarti makanya otaknya nggak ada berarti ya? Ya iya, Ya, ada, banyak tapi ada. campur sama tai. Dia otaknya pada tempat. Kayak kan orang marah kan, orang otakmu otak udang, nah betul nggak? Nah, itu dia. Oke lah ya. Terima kasih para penonton di studio Suara Marginal. Terus komen, like, dan share sehingga banyak persoalan-persoalan di Kota Medan yang kami selesaikan bersama dengan tim Yayasan Peduli Bangsa Sejahtera. Tadi teman saya ini bertanya kepada saya, apa rahasianya dan resepnya kok bisa sampai tuntas mengkredit kereta ya. Padahal tidak ada bekerja, karena memang itulah rahmat dan nikmat yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saya. Yang pertama Iya. juga karena Bapak tulus sama ikhlas. Amin ya. Perjuangkan kaum marginal. Iya, karena itu Tuhan lihat loh ya. Oke, terima kasih para penonton di studio Yayasan Peduli Bangsa Sejahtera. Sukses. Oke.